Aku hendak mengagungkan Engkau, Allah dan Rajaku. Aku hendak memuji namamu selama-lamanya. Aku hendak memuji Engkau hari demi hari dan mengagungkan namamu selama-lamanya. Agunglah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tak dapat diduga. Angkatan demi angkatan memuji karyamu dan merayakan perbuatanmu penuh kuasa. Para Bapak Uskup, para Bapak dan Ibu, para imam, biarawan, biarawati, umat beriman sekalian, di mana saja Anda berada. Katekesi keluarga kali ini bersama Uskup Maumere, Monsinyur Edwaldus Martinus Seduh. Kita akan mendalami bersama tema keluarga sebagai komunitas iman. Katekesi ini didukung oleh tim pastoral keluarga Keuskupan Maumere yang terdiri dari kelompok kategorial pemerhati keluarga, yakni Marriage Encounter, ME, Couple for Christ, CFC, Catholic Family Ministry, CFM, para pegiat pastoral keluarga di paroki, serta sekelompok orang muda Katolik Keuskupan Maumere. Proses katekesi kita kali ini akan diawali dengan mendengarkan kesaksian keluarga tentang kekuatan doa sebagai perwujudan iman keluarga. Dilanjutkan dengan pengajaran dan juga kesaksian keluarga tentang firman Allah yang mengubah pasangan dalam kehidupan berkeluarga. Marilah kita awali proses katekesi kita dengan memohon kehadiran Roh Kudus dalam doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan anugerah yang telah Kau limpahkan ke atas keluarga-keluarga kami. Persekutuan-Mu yang tunggal antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjiwai persekutuan antara suami, istri, dan anak-anak. Kami mengimani itu sebagai misteri-Mu yang kudus. Maka kami mohon, semoga persekutuan keluarga ini boleh menjadi komunitas yang berlandaskan iman akan Dikau dan berjalan dalam iman yang sama menuju persekutuan dengan Engkau sendiri. Dengan demikian, keluarga-keluarga kami boleh menjadi komunitas iman yang setia bersaksi atas iman kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita awali proses katekese kita ini dengan mendengarkan kesaksian keluarga Egi Elis Neonbeni dalam narasi doa menyelamatkan anak mereka dari kematian. Masih teringat dalam bayangan saya, Kamis 14 September tahun 1999. Yoven yang hendak mengambil biji jagung di tempat penyimpanan biji jagung yang terletak di ruang makan telah menanti seekor ular berbisa. Ketika tangannya terulur untuk mengambil biji jagung, terjadilah pagutan pada tangannya. Saat itu anak kami Yoven sedang berada bersama om, tante, dan omanya di kampung Baluele. Pertolongan pertama telah dilakukan dengan meminta tolong seorang saudara di kampung yang katanya punya kemampuan untuk menolong korban pagutan ular berbisa. Sekitar jam 8 pagi, kami berdua dijemput di Maumere. Tak ada informasi sedikit pun tentang situasi ketika kami ingin dijemput. Tapi yang disampaikan adalah segera
ke Baluele. Ada urusan yang teramat penting. Karena itu, kami berdua bergegas mengikuti penjemputan terhadap diri kami berdua. Ketika tiba di rumah, terlihat di ruang tengah telah hadir para saudara, tetangga, dan kami bertanya-tanya, ada apa sebenarnya yang terjadi dalam rumah? Dan ketika saya melihat anak kami Yoven dibaringkan di tengah ruangan, dan saya bertanya, ada apa sebenarnya? Sambil mendengar cerita dari mama bahwa Yoven telah dipagut ular tadi pagi. Saat itu dalam hati kecil saya agak sedikit tersentak. Namun saya langsung teringat bahwa saya minta Tuhan tolong anak kami. Karena anak kami mungkin sedang berada dalam bahaya yang besar. Siang itu hingga sore hari, Yoven nampaknya ceria saja. Karena itu sedikit mengobati kekhawatiran kami. Perubahan baru terjadi menjelang maghrib, kurang lebih jam 6 sore. Terjadi hal-hal yang bagi kami sungguh aneh. Ada berbagai kicauan burung yang sesungguhnya biasa tidak terjadi. Tapi kami lalu mencoba untuk mengamati. Yoven sekitar jam 8, pandangannya juga mulai kabur. Dia melihat kami seperti tidak mengenal kami. Baru pada sekitar jam 11 malam, ketika perubahan pada fisiknya makin menjadi-jadi, kami lalu mengusahakan mobil dan pada jam 12 malam kami membawanya ke rumah sakit Lela. Dalam perjalanan ke Lela, saya merasa gelisah. Apakah masih ada keselamatan bagi anak kami? Kurang lebih perjalanan selama sejam dan kami tiba di Lela jam 1 malam. Ketika berada di dalam ruangan UGD, puncak kritis anak kami itu terjadi. Nafas melemah, nampaknya hendak berhenti. Tabung oksigen yang berada di dalam ruangan itu segera dipasang agar bisa membantu pernapasannya. Namun tabung itu pun tak berfungsi. Tabung baru diusahakan dari ruang sebelah. Setelah itu dipasang lagi cairan infus. Namun cairan infus itu pun tidak berjalan normal. Suster dokter yang merawat anak kami waktu itu adalah Suster Konsita. Dan dia sangat marah. Dia berkata, kamu bawa orang mati untuk saya hidupkan. Bawa pulang ini. Sebagai seorang mama, saya langsung diam dan dalam hati saya hanya menggumam, Tuhan beri kami harapan agar anak kami bisa pulih kembali. Inilah pergumulan yang sungguh teramat sulit. Mesti membawa pulang Yoven yang tak bernyawa lagi. Tuhan masih
terus memberi harapan kepada kami berdua. Tak lama kemudian, suster dokter melakukan tindakan operasi untuk memasang selang infus di bagian mata kakinya. Terdengarlah rintihan suara Yoven menahan sakit yang luar biasa. Dan itulah rintihan terakhir darinya sebelum kemudian memasuki ruang rawat. Yoven bernapas dalam diam. Sesekali cairan yang keluar dalam bentuk darah, dan menurut petugas medis, ginjalnya sudah keracunan melampaui ambang batas normal. Badannya terus membesar hingga di hari yang ketiga nampak rata di saat penghujung maut. Kami berdua dan semua keluarga masih yakin bahwa ada harapan. Dan dialog dengan Yesus dan Bunda Maria tetap kami lakukan. Saat itu kami berangkat ke Pisung Fatima mengunjungi Bunda Maria. Siang itu, ketika suster dokter Song Konsita meminta untuk bertemu dengan kami, berkonsultasi medis tentang perkembangan Yoven di hari yang ketiga. Suster mengatakan, hari ini saya memerintahkan petugas untuk mencabut cairan, karena kalau tidak tubuhnya akan meledak. Saya lalu meminta suster dokter, apakah ada kemungkinan untuk rujuk ke Denpasar atau Surabaya? Suster Konsita mengatakan, saya tidak menjamin dia hidup. Kemudian saya terdiam. Lalu saya mengatakan pada suster, Yoven adalah pemberian Tuhan untuk kami berdua didik dan asuh. Tapi jika Tuhan menghendaki agar nyawanya terambil saat ini, apa daya kami? Karena itu, seluruh urusan sehat atau mati kami serahkan dalam pengobatan suster dokter Konsita. Siang itu pun kami berdua mengunjungi Bunda Maria di Pisung Fatima dengan membawa semua beban hati kami. Kami bersujud di bawah kaki Bunda. Tak ada doa yang terucap, hanya tetesan air mata. Air mata kepedihan seorang ibu yang takut kehilangan buah cintanya. Ketika mengunjungi Bunda Maria, kami pun membawa secari kapas dan kami oleskan pada kaki Bunda Maria sebagai oleh-oleh untuk kami bawa pulang untuk mengolesi badan anak kami yang sakit. Kapas yang kami bawa pulang, kami campurkan dengan segelas air. Kami berdua berdoa dan kami oleskan pada seluruh badannya sambil mengucapkan kata pisah dengan Yoven. Pergilah, kami mencintaimu.
jika Tuhan berkehendak untuk engkau pergi. Kami berdua lalu terus berjaga hingga jam 12 malam. Di jam 12 malam tepat, Yoven yang sebelumnya terdiam tanpa suara. Dia lalu memanggil kami berdua, "Mama, Bapak." Sebuah kekagetan bagi kami berdua. Tapi dengan itu kami yakin bahwa Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk mengasuhnya. Setelah kami pulang, suster meminta kami untuk 2 minggu lagi datang memastikan apakah Yoven masih keracunan. 2 minggu setelah itu kami membawa Yoven ke Lela untuk memastikan apakah keracunan masih menguasai dirinya. Hasil tes di 2 minggu setelah itu adalah Yoven sungguh-sungguh sembuh, termasuk gagal ginjal yang dialaminya. Inilah kuasa Tuhan yang sungguh menyertai kami. Terpujilah Dia yang senantiasa menuntun kami di jalan yang benar. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang
Apapun kau mau, tiada yang mustahil. Di matamu doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Saudara-saudari, para orang tua, kaum muda dan remaja, anak-anakku, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Yesus, di mana saja Anda berada. Salam jumpa bersama saya, Uskup Edwaldus Martinus Seduh, dari Keuskupan Maumere. Katekese bulan keluarga di hari ke-22 ini bertemakan keluarga sebagai komunitas iman. Di hari-hari menjelang kelahiran Sang Juru Selamat di tengah keluarga, kita diajak untuk melihat kembali betapa sentralnya peran keluarga dalam hubungannya dengan keselamatan manusia. Allah sendiri memilih keluarga sebagai tempat pertama Dia hadir di tengah dunia dalam peristiwa inkarnasi. Ini berarti keluarga sungguh sangat berarti dalam seluruh rencana keselamatan Allah bagi dunia. Saudara dan saudariku yang terkasih, narasi kesaksian keluarga Katolik yang baru saja kita dengar mengajarkan kepada kita tentang betapa dahsyatnya kekuatan doa sebagai perwujudan relasi yang akrab antara keluarga dengan Tuhan. Inilah salah satu contoh narasi iman keluarga Katolik dalam dunia dewasa ini. Berbicara tentang komunitas iman, itu berarti kita berbicara tentang gereja. Ada beberapa istilah yang muncul untuk menyebut keluarga dalam hubungannya dengan gereja. Santo Yohanes Chrysostomus menyebut keluarga sebagai mikra eklesia. Santo Agustinus menyebut keluarga sebagai eklesia domestika. Konsili Vatikan II dalam dokumen Lumen Gentium menyebutnya sebagai gereja keluarga. Paus Yohanes Paulus II dalam seruan apostoliknya Familiaris Consortio menyebutnya 14 kali sebagai eklesia domestika atau gereja mini. Apa arti sebutan-sebutan itu? Aneka istilah ini mau menunjukkan betapa pada suatu kenyataan bahwa keluarga itu merupakan sel dan bentuk yang kelihatan dari gereja. Kita tahu bahwa gambaran gereja yang dirumuskan dalam Konsili Vatikan II dan Katekismus Gereja Katolik adalah sebagai berikut. Pertama, gereja sebagai umat Allah. Gereja menjadi suatu keluarga yang dikumpulkan bersama oleh kesatuan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Umat itu berasal dari Bapa, kepalanya adalah Yesus Kristus. Tanda khusus adalah martabat anak-anak Allah. Hukumnya cinta kasih, misinya adalah menjadi garam dan terang dunia. Dan tujuan akhirnya adalah kerajaan Allah. Umat Allah ini mengambil bagian dalam tugas imamat Yesus Kristus untuk mempersembahkan kurban rohani. Mengambil bagian juga dalam tugas kenabian Kristus untuk memberikan kesaksian iman dalam hidup mereka, serta mengambil bagian dalam tugas rajawi untuk memberikan pelayanan sebagaimana Kristus melayani. Inilah 3 tugas perutusan Kristus yang diemban oleh umat beriman oleh karena martabat baptisan yang diterimanya, yakni sebagai imam, nabi, dan raja. Yang kedua, gereja sebagai tubuh Kristus. Orang yang beriman pada Kristus
membentuk satu tubuh dalam perbedaan peran para anggotanya. Sebagai tubuh, anggota, gereja dikepalai oleh Kristus sendiri. Kepala dan anggota membentuk pribadi mistik yang satu dan sama. Yang ketiga, gereja sebagai mempelai Kristus. Kristus mencintai gereja dan mempersatukan gereja dengan dirinya dalam perjanjian abadi. Kristus menghendaki gereja untuk selalu bersatu dengannya dan patuh dalam cinta kasih dan kesetiaannya. Bedanya dengan gereja sebagai tubuh, kalau tubuh menekankan keanggotaan, sedangkan mempelai menekankan relasinya dengan Kristus. Yang keempat, gereja disebut sebagai kenisah Roh Kudus. Disebut demikian karena Roh Kudus tinggal dalam gereja. Roh Kudus membangun gereja dalam cinta kasih melalui sabda Allah, sakramen-sakramen, keutamaan-keutamaan, dan karisma-karisma. Karisma adalah anugerah khusus Roh Kudus yang diberikan kepada individu-individu untuk kebaikan kepada orang lain, kepada sesama, kebutuhan dunia, dan secara khusus untuk membangun gereja. Dengan demikian, keluarga dalam segala aspek hidupnya mewujud nyatakan kehidupan gereja. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, sebagaimana gereja sejak zaman para rasul sudah menyadari panggilannya dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Kita bisa bandingkan dalam Kisah Para Rasul, bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Keluarga-keluarga Kristiani karena identitasnya sebagai gereja rumah tangga atau komunitas iman juga mempunyai tugas yang sama, yakni menyumbang dan ikut ambil bagian dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Bonum commune. Suami istri, anak, anggota keluarga masuk dalam gereja dan membentuk gereja berkat baptisan mereka. Mereka bukan hanya menjadi keluarga yang manusiawi saja, tetapi menjadi keluarga yang masuk dan terlibat dalam karya keselamatan Allah. Artinya, melalui dan dalam keluarga, anggota dan cara hidupnya, Allah mengerjakan keselamatannya. Allah berkenan menjadikan keluarga sebagai sekolah iman dan kemanusiaan yang utama dan pertama yang akan mengantar pribadi-pribadi masuk pada tata keselamatan. Paus Yohanes Paulus II sendiri mengutip istilah Ecclesia Domestica dari Konstitusi Dogmatis Konsili Vatikan II mengenai gereja, Lumen Gentium, sebab dari persatuan suami istri itu tumbuhlah keluarga, tempat lahirnya warga-warga baru masyarakat manusia yang berkat rahmat Roh Kudus karena baptisan diangkat menjadi anak-anak Allah dari abad ke abad. Dalam gereja keluarga itu hendaknya orang tua dengan perkataan maupun teladan menjadi pewarta iman pertama bagi anak-anak mereka. Istilah gereja rumah tangga dalam Lumen Gentium ini pertama-tama digunakan dalam konteks penerusan iman Katolik dari orang tua kepada anaknya. Gereja merupakan persekutuan umat beriman, di mana iman kepada Yesus Kristus diteruskan dari generasi ke generasi. Maka salah satu tanda keberadaan gereja adalah adanya pewartaan kabar gembira. Ada orang yang mewartakan dan ada yang mendengarkan. Dan pewartaan ini dialami pertama kali oleh seorang anak di dalam keluarga. Di balik rumusan kalimat Lumen Gentium ke-11 mengenai keluarga sebagai gereja rumah tangga ini, terdapat gagasan-gagasan teologis berikut ini. Keluarga merupakan organ sel terkecil gereja. Hidup keluarga sebagai jalan mencapai kekudusan. Cara pandang analogi keluarga sebagai gereja
yang berimplikasi pada peran ayah sebagai pemimpin dan bertanggung jawab dalam hal pendidikan iman, seperti halnya tugas seorang uskup bagi keuskupannya. Sebagaimana iman tanpa perbuatan adalah mati, demikian juga tugas penerusan iman Kristiani dari orang tua kepada anak-anaknya juga menyinggung hubungan antara keluarga dan masyarakat. Keluarga disebut sebagai tempat lahirnya warga-warga baru masyarakat manusia. Maka wajah dan masa depan suatu masyarakat ditentukan oleh keluarga-keluarga. Jika keluarga-keluarga dapat mendidik dan membesarkan pribadi-pribadi yang berkarakter baik, maka mereka menyumbang sumber daya manusia yang dapat diandalkan untuk kemajuan masyarakat. Saudara-saudari, para orang tua, kaum muda dan remaja, anak-anakku, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Yesus, di mana saja Anda berada. Dari mana munculnya gagasan bahwa keluarga-keluarga Kristen harus memberi sumbangan bagi kesejahteraan masyarakat? Kalau kita menelusuri sejarah gereja sampai jauh ke belakang ke zaman jemaat perdana, kita akan melihat kaitan erat antara gereja, jemaat dengan keluarga. Pertama, pada zaman itu dapat dikatakan jemaat atau gereja itu tumbuh dalam basis keluarga. Orang-orang Kristen awalnya berkumpul di rumah suatu keluarga untuk berdoa, membahas kitab suci, mengadakan katekese, atau merayakan Ekaristi. Bandingkan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 46. Paulus dalam perjalanannya seringkali singgah di rumah keluarga-keluarga Kristen. Keluarga-keluarga ini menjadi simpul-simpul misi gereja saat itu. Sebelum Kristianitas diakui oleh pemerintah politis secara resmi sebagai suatu kepercayaan, itu baru terjadi pada zaman Kaisar Konstantinus dengan Edik Milan tahun 312 atau 313 Masehi, yang memberi kebebasan orang-orang Kristen mempraktekkan keyakinannya. Dasar keberadaan orang-orang Kristen adalah keluarga-keluarga Kristen tersebut. Sejak zaman gereja perdana, orang-orang yang dibaptis menjadi Kristen saling menyebut satu sama lain sebagai saudara. Iman yang sama akan Yesus Kristus telah meretas pembatas-pembatas antar manusia, seperti identitas kesukuan, kebangsaan, perbedaan gender, atau hierarki sosial. Kepada umat di Galatia, Paulus menulis, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Galatia bab 3 ayat 28, bandingkan Kolose bab 3 ayat 11. Dengan baptisan, orang masuk ke dalam satu keluarga baru. Relasi baru yang dibangun oleh orang-orang Kristen tentu saja menyumbang kemajuan masyarakat, yakni menjadi semakin manusiawi. Bagaimanapun juga, keluarga-keluarga yang disebut sebagai tempat lahirnya warga-warga baru masyarakat manusia dipengaruhi oleh cara berpikir, cara bertindak, dan kebiasaan masyarakat. Ada hubungan timbal balik antara keluarga-keluarga Kristiani dan masyarakat. Selain itu, kita juga dapat mencermati bahwa hidup menggereja juga nampak dalam kehidupan keluarga dalam bentuk-bentuk yang sederhana, seperti perayaan iman terungkap dalam bentuk doa bersama, mengikuti perayaan Ekaristi bersama keluarga. Pengajaran iman berupa pengenalan akan Yesus. Persekutuan terungkap dalam adanya waktu untuk bersama dalam keluarga. Pelayanan yang terungkap dalam pekerjaan, sekolah, dan karya sederhana. Paus Yohanes Paulus II melihat keluarga bukan semata-mata area privat,
melainkan suatu paguyupan yang misinya melampaui dirinya sendiri. Misi berarti apa yang dapat dan harus ia lakukan seturut dengan identitasnya. Yohanes Paulus II mendefinisikan keluarga sebagai komunitas hidup dan kasih yang mengemban 4 tugas utama yang masing-masing memiliki dimensi publik. Pertama, membentuk paguyupan pribadi-pribadi. Suatu keluarga terdiri atas suami, istri, anak-anak, dan kadang-kadang masih ada kerabat yang lain. Maka keluarga adalah persekutuan pribadi-pribadi. Keluarga mempunyai tugas untuk menghidupi kenyataan paguyupan ini dengan setia dan berusaha mengembangkan relasi yang otentik antar anggotanya. Prinsip dasar dari tugas ini adalah kasih. Tanpa kasih, keluarga tidak bisa berkembang menjadi suatu paguyupan. Kedua, keluarga bertugas melayani kehidupan. Orang tua mengemban tugas melayani kehidupan dengan cara mengasihi dan mengasuh membesarkan anak-anak mereka. Mempunyai anak baru merupakan langkah pertama. Selanjutnya, tugas mereka adalah pendampingan dan pendidikan. Ini mencakup tugas menanamkan nilai-nilai esensial kehidupan manusiawi, terutama nilai kesederhanaan. Nilai kesederhanaan menunjuk pada gaya hidup sederhana dan pemahaman bahwa kepemilikan barang-barang apa yang dimiliki tidak menentukan identitas manusia. Termasuk nilai-nilai esensial ini adalah Injil. Ketika orang tua mengajarkan Injil kepada anak-anak, mereka menjadi orang tua sepenuhnya. Karena mereka tidak hanya meneruskan hidup badania, melainkan juga hidup rohania. Ketiga, keluarga dipanggil untuk berpartisipasi di dalam perkembangan masyarakat. Keluarga tidak hanya berorientasi pada kebutuhan dan kesejahteraan dirinya sendiri. Ia dipanggil untuk terbuka pada kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Peran keluarga bukan hanya dalam prokreasi dan edukasi generasi penerus, namun juga memenuhi peran sosialnya. Secara khusus, Yohanes Paulus II meminta keluarga-keluarga mempraktekkan hospitalitas, berbagi makanan atau tempat tinggal bagi mereka yang membutuhkan. Terlibat secara politis, maksudnya ikut serta ambil bagian dalam keputusan-keputusan publik dan mendukung transformasi masyarakat. Mempraktekkan preferential option for the poor, pilihan keberpihakan kepada yang miskin dan menderita. Semua ini adalah misi sosial gereja, sosial keluarga. Ini bukan bersifat opsional, fakultatif, tapi ini hal yang amat mendasar bagi identitas dan panggilan keluarga. Keempat, keluarga dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam kehidupan dan misi gereja. Keluarga dipanggil untuk pengabdian demi membangun kerajaan Allah dalam sejarah, dengan cara berpartisipasi di dalam hidup dan misi gereja. Untuk memahami dengan lebih baik dasar, isi, dan ciri khas dari partisipasi ini, kita perlu melihat dengan teliti ikatan-ikatan penting yang menghubungkan gereja dengan keluarga Kristiani dan yang menjadikan keluarga sebagai gereja mini, Ecclesia Domestica, dengan cara sedemikian rupa sehingga keluarga dengan caranya sendiri menjadi gambaran yang hidup dan mewujudkan historis misteri gereja. Saudara-saudariku yang terkasih, secara ringkas, keluarga disebut sebagai Ecclesia Domestica atau gereja mini, karena dalam hidup berkeluarga ditampilkan hidup gereja dalam bentuk yang sederhana tapi mendasar. Dari sinilah kita bisa memahami dan menghidupi keluarga sebagai komunitas iman, di mana iman ditanam, dipelihara, bertumbuh, dan berbuah.
bagaimana mewujudkan keluarga sebagai komunitas iman, gambaran gereja mini, Ecclesia Domestica. Pertama-tama, keluarga-keluarga perlu menyadari dengan lebih mendalam panggilan Tuhan atas hidup berkeluarga. Paus Yohanes Paulus II dalam Familiaris Consortio menyebut keluarga sebagai sekolah yang pertama dan utama dari hidup Kristen dan kemanusiaan. Bagaimana mewujudkan keluarga sebagai sekolah iman dan sekolah kemanusiaan? Yang bersekolah tentunya bukan hanya anak, tetapi juga orang tuanya. Sekolah iman, ruang lingkungnya menyangkut soal penghayatan, ungkapan, dan perwujudan iman. Pengajarannya adalah melalui teladan hidup, terungkap dalam hal sederhana seperti doa, peka dan solider dengan orang lain. Sekolah kemanusiaan menumbuhkan keutamaan-keutamaan kemanusiaan universal seperti cinta kasih, pengampunan, berbagi, kedamaian dialog, menghargai seksualitas, dan menghargai hidup. Pengajarannya adalah melalui teladan hidup. Firman-Nya mengubah hidup pasanganku. Saya menyadari bahwa Allah telah menetapkan dan memberkati perkawinan kami, tetapi tidak berarti bahwa kami akan baik-baik saja. Tidak berarti bahwa untuk mengalami kedamaian, kenyamanan, ketenangan, dan sukacita hidup berkeluarga akan terjadi dengan sendirinya. Tidak. Saya menyadari juga bahwa saya dan pasangan berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Tingkat pendidikan kami pun berbeda. Status sosial ekonomi orang tua yang berbeda. Pola hidup yang berbeda. Pasti ada banyak ketidakcocokan yang bisa memicu perselisihan dan pertengkaran. Dan benar terjadilah seperti itu pada tahun-tahun awal hidup kami sebagai keluarga baru. Beda pendapat atau beda pemahaman harus terus terjadi seperti masing-masing memaksakan kehendaknya. Apalagi kami memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Inilah tantangan yang tidak kami hindari, melainkan kami hadapi bersama. Ketika anak pertama lahir, kami bersepakat untuk memulai hidup doa bersama-sama. Di samping tidak meninggalkan doa pribadi yang telah lama berjalan. Saya menyarankan bahwa ketika kita doa bersama, wajib mendengarkan sabda Tuhan melalui bacaan kitab suci. Karena tidak ada kalender liturgi, maka ketika hendak membaca, akan saya membuka kitab suci secara acak, didahului dengan doa. Tuhan, kami siap mendengarkan sabdamu. Bersabdalah, kami mendengarkan. Dan langsung buka kitab suci dan baca. Karena yakin sabda Tuhan itu memberi hidup, menyembuhkan, dan menguatkan, serta meneguhkan iman kami. Seperti kata Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Kristus. Saya sangat yakin bahwa dengan mendengarkan firman Tuhan, iman akan timbul di dalam roh kita. Dan kita menerima iman itu sebagai milik kita dan memahami arti iman itu. Sebagaimana ditegaskan Rasul Paulus, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak
kita lihat. Ada satu peristiwa yang sangat mencerahkan dan meneguhkan, yang menjadi titik awal yang sangat berarti dalam seluruh hidup kami sekeluarga. Kami sangat yakin bahwa Tuhan benar-benar hadir dalam doa-doa kami, mendengarkan seruan dan bersabda kepada kami sesuai situasi yang kami hadapi. Yaitu suatu hari di tahun 1998, saya lupa tanggalnya, kami mengalami kesulitan cukup serius. Yaitu kami kehabisan beras. Maklum kami berdua sebagai ASN, tetapi kami adalah pegawai kecil, gaji juga kecil. Nasi untuk makan siang hari itu adalah sisa beras terakhir dan esok kami tidak ada makanan lagi. Uang pun tidak ada karena belum gajian, masih harus menunggu beberapa hari lagi. Pasangan saya mengomel, mengeluh, muka marah tidak karuan. Penghuni rumah kami ketika itu cukup banyak karena adik saya 2 orang dari Lembata melanjutkan sekolahnya di Maumere. Dan ada juga mama saya yang menjaga anak kami yang pertama dan telah berusia 2 tahun. Saya hanya bisa diam. Untuk makan malam masih ada singkong pemberian orang tua pasangan saya. Sebelum makan malam kami doa bersama. Ketika membaca dari kitab suci, seperti biasanya saya awali dengan doa spontan. Dan membuka kitab suci pun secara acak. Dan yakin bahwa inilah sabda Tuhan yang harus kami dengar. Ternyata kami harus mendengarkan sabda Tuhan tentang kekhawatiran. Dalam Matius 6, 25-34. Setelah doa bersama, saya perhatikan semua pada senyum. Terutama pasangan saya. Yang sejak siang harinya menunjukkan ekspresi wajah yang tidak bersahabat. Sekarang senyum namun kecut. Saya mengatakan kepada semua penghuni rumah bahwa Tuhan akan menyiapkan bagi kita makanan untuk hari-hari selanjutnya. Jadi jangan cemas akan apa yang kita makan atau minum. Entah dengan cara apapun, Tuhan pasti buka jalan bagi kita. Keesokan harinya, pasangan saya yang bekerja pada kantor dinas pertanian Kabupaten Sika pulang kerja dengan riang gembira. Ternyata biaya perjalanan dinasnya yang dijalankan pada beberapa bulan yang lalu telah dibayar. Dari uang jalannya itulah kami membelanjakan makanan untuk sekeluarga sambil menantikan gaji masing-masing. Semua kami merasa lega dan bersyukur kepada Tuhan yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Sejak saat itu pasangan saya berubah semakin lemah lembut, semakin rajin berdoa, dan membaca kitab suci setiap pagi. Dia akan merasa tidak lengkap, ada yang kurang pada dirinya bila tidak membaca kitab suci. Membaca kitab suci dirasakan sebagai sebuah kebutuhan. Dan dalam tahun 2020 ini, pasangan saya membaca kitab suci dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu selama 312 hari. Setiap hari kitab suci dibaca. Menurut pasangan saya, bila ada niat untuk memperbaiki diri, tetapi bila tidak dimulai dengan mendengarkan firman Tuhan, maka tidak ada kekuatan untuk berubah. Niat untuk berubah akan sia-sia belaka. Dari pengalaman rohani kami sekeluarga ini juga membuat pasangan saya semakin sabar dan sangat berharap akan belas kasih Allah dalam segala hal. Relasi kami dengan orang lain pun semakin akrab dan saling membantu dalam setiap kesempatan dan kesulitan sejauh kemampuan kami. Dan kami sangat yakin bahwa Tuhanlah yang menyelenggarakan semuanya ini. Sejak mengalami peristiwa rohani yang luar biasa ini, maka doa, sabda, dan ekaristi
menjadi yang pertama dan utama dalam hidup kami sekeluarga. Di rumah kami telah kami siapkan ruang khusus untuk berdoa. Di sanalah kami berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa dan selalu mendengarkan sabdanya dari membaca kitab suci. Sabda Tuhan telah benar-benar mengubah hidup kami sekeluarga. Mengubah hidup pasangan saya sendiri dan juga anak-anak kami. Anak-anak kami pun selalu menempatkan doa, sabda dan ekaristi menjadi kebutuhan mereka. Dan sebagai orang tua, kami tidak mengkhawatirkan mereka ketika mereka berada jauh dari kami. Karena kami yakin Tuhan akan menolong mereka melalui orang-orang yang berbaik hati. Hidup dan karya kami sekeluarga semakin bermanfaat untuk banyak orang. Dan kami memiliki relasi yang sangat baik dengan banyak orang. Kami tanpa mengadakan perbedaan suku, agama, ras, dan lain-lain. Karena iman kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Karena iman itu pula lah kami mengalami banyak sekali keajaiban-keajaiban kecil yang membuktikan bahwa bila kita hidup menurut gerakan rohnya dan mendengarkan sabdanya, maka Tuhan benar-benar hidup dan berada di tengah-tengah kita. Dia mendengar seruan dan mengabulkan permohonan kita, entah baik, entah buruk waktunya. Sesuai dengan janjinya sendiri, aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Ku bimbang dan hilang di jalanku, tetaplah kau di sisiku. Takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara-saudaraku, para orang tua, para remaja dan kaum muda, serta anak-anakku yang terkasih. Landasan bangunan keluarga sebagai komunitas iman adalah relasi yang akrab, mesra dengan Tuhan. Perwujudan relasi itu terungkap dalam doa dan dialog yang jujur dengan Tuhan sendiri. Relasi doa itu kemudian diungkapkan dalam relasi yang harmonis antara anggota keluarga dan antara keluarga dengan keluarga dalam lingkungan yang makin luas. Cerita kesaksian keluarga yang diubahkan oleh kekuatan menghidupi firman Tuhan
boleh menjadi inspirasi bagi kita bahwa sungguh doa dan firman Tuhan adalah terang dan penuntun jalan kehidupan keluarga-keluarga kita. Semoga Tuhan selalu memberkati keluarga-keluarga kita. Amin. Para Bapak Uskup, para Bapak Ibu, para imam, biarawan, biarawati, umat beriman sekalian di mana saja Anda berada. Setelah kita berproses bersama dalam katekesi keluarga ini, marilah kita memohon kekuatan Allah Tritunggal Maha Kudus untuk memampukan kita menjadikan keluarga kita sebagai komunitas iman. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami berterima kasih atas rahmat pengajaran dan kesaksian iman yang boleh kami alami saat ini. Kami mohon sertailah keluarga-keluarga kami dalam perjuangan mereka mewujudkan keluarga sebagai komunitas iman di tengah dunia dewasa ini. Kami mohon berkat-Mu melalui tangan hamba-Mu, Uskup kami, Monsinyur Edwaldus Martinus Seduh. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga keluarga-keluarga kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.